Halo teman-teman, balik lagi sama saya Dendi di sini. Dan gimana kabarnya teman-teman yang di daerah Jakarta ya khususnya ya. Kita mengetahui bahwa ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan PSBB lagi selama 2 minggu ke depan. Jadi ya teman-teman tetap dijaga kesehatannya. Jika ada keperluan yang sangat-sangat mendesak baru boleh pergi keluar rumah ya, dan tetap mengutamakan protokol kesehatan teman-teman. Jika tidak ada terlalu kepentingan yang terlalu mendesak dan mengharuskan teman-teman harus keluar, ya sebaiknya teman-teman tidak usah, di rumah aja dan menjaga pola hidup yang sehat teman-teman. Nah teman-teman, masalahnya dengan PSBB sekarang ini, saya di sini sudah ada 2 motor nih, dan saya ikut biasanya Sabtu Minggu saya menggunakan salah satu ya untuk San Morika atau mungkin touring kah dengan komunitas. Tapi kan selama PSBB ini ya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay at home, WFH juga, work from home juga. Dan alhasil ya motor ini tidak akan, kemungkinan salah satu motor ini akan tidak saya gunakan sih sebenarnya. Dan yang menjadi masalah adalah motor ini, kedua motor ini saya sudah pasang alarm dan juga pasang GPS teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu mekanisme GPS dan alarm ini kan justru dia itu on ketika motornya mati teman-teman. Nah, apakah dengan PSBB ini selama kurang lebih ya harusnya sih 2 minggu ya, cuman kita nggak tahu apakah nanti diperpanjang lagi. Nah, kalau diperpanjang lagi bakalan repot banget dong nanti. Nah, gimana cara biar akinya nggak tekor nih teman-teman ya? Pasti itu banyak mempengaruhi juga, karena pasti salah satu motor ini nggak akan saya nyalakan untuk waktu 2-3 minggu ke depan gitu ya. Nah, ini akan kita bahas teman-teman, dengan saya akan menunjukkan nanti perhitungan dengan voltmeternya, bagaimana cara mengukur arus akinya ini, dan bagaimana cara motor supaya akinya tidak tekor dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang memasang di motornya alarm tambahan ataupun GPS, pokoknya alat tambahan yang mengkonsumsi aki ketika motor dimatikan dan tidak dinyalakan. Oke teman-teman, yang pertama adalah cara yang bisa dibilang ya cukup merepotkan, yaitu adalah dengan cara memanaskan mesin setiap hari teman-teman. Ya benar, setiap hari teman-teman kalau memasang GPS dan juga alarm yang intinya pengaman motor lah yang harus on ketika motor mesinnya mati, ya itu dengan dipanaskan tiap hari, karena ya otomatis dia akan mengecas ketika motor on, dan akinya juga mengecas ke modul baterai alarm atau GPS yang teman-teman gunakan. Ya seperti itu teman-teman, cara yang bisa saya bilang cukup merepotkan sih bagi teman-teman, apalagi khususnya teman-teman yang motornya itu ketika malam hari, ketika teman-teman beristirahat itu motornya harus disimpan di dalam rumah. Dan jika PSBB kan otomatis teman-teman nggak kemana-mana, dan teman-teman harus ngeluarin dulu motornya, panasin sebentar sampai kira-kira ya dengan tenggat waktu tertentu, dan akhirnya setelah selesai ya udah masukin lagi ke dalam rumah. Itu kan salah satu aktivitas yang menurut saya pribadi cukup merepotkan sih teman-teman. Apalagi selama dilakukan nih PSBB yang sementara sih cuma 2 minggu nih. Nggak tahu kalau nambah lebih ya udah tiap hari gitu teman-teman, rutinitas itu teman-teman. Ya kalau nggak ke skip ya, kalau ke skip juga saya nggak tahu seberapa banyak daya yang dibutuhkan oleh GPS dan alarm dari motor teman-teman. Nah yang kedua yang merepotkan juga adalah kalau teman-teman tinggalnya di tempat-tempat yang mungkin kurang memungkinkan teman-teman untuk panasin motor. Ya seperti ya kayak misalkan teman-teman simpelnya adalah tinggal di rumah susun, dan teman-teman itu tinggalnya di lantai 5 atau 4, ya 3 minimal 3 lah. Dan itu teman-teman harus jalan dulu ke bawah, dan yang paling penting lagi kan ini kan kita sedang social distancing, physical distancing. Teman-teman harus turun dulu ke bawah, manasin motor, dan ya udah baru naik lagi ke atas gitu ya. Itu ya kalau dilakukan sehari 2 hari sih nggak apa-apa teman-teman. Kalau tiap hari kan kita cuma turun doang ke bawah, nyalain motor, naik lagi ke atas gitu teman-teman yang rumah susun, ya terserah teman-teman. Menurut saya itu pribadi sangat-sangat merepotkan. Dan juga untuk teman-teman yang tinggalnya di kos-kosan yang parkirannya bareng-bareng, ya udah masa apalagi yang parkirannya sangat-sangat sempit ya, yang motor-motornya gitu, ya udah teman-teman harus geser-geser dulu mungkin karena nggak memungkinkan panasin dengan motor yang rame-rame. Itu
atau juga mengganggu warga yang di sekitarnya. Nah, itu juga repot. Pokoknya ini yang manasin mesin tiap hari pokoknya repot lah pokoknya. Dan yang kedua adalah teman-teman jangan menggunakan aksesoris-aksesoris yang selalu nyala, teman-teman, selalu aktif gitu. Contohnya seperti lampu ya, lampunya itu bukan lampu senja, bukan lampu sen, lampu apa, tapi lampu modifikasi tersendiri. Banyak sih teman-teman lihat aja deh, pasti ada kok modifikasi yang lampunya selalu on gitu. Saya juga kurang paham gitu dengan maksudnya apa. Ada beberapa yang dimaksudkan untuk katanya sih pengecoh alarm, nah cuman saya nggak tahu itu selalu on, dan itu ya pastinya secara perhitungan aja teman-teman, kalau selalu on itu ya pasti aki akan tersedot lumayan ya, seperti itu teman-teman. Jadi diusahakan kalau memang daerah teman-teman listriknya, jalannya juga terang, terus perumahan teman-teman juga terang, ya sudahlah, jangan terlalu banyak modifikasi lampu yang selalu on. Dan yang terakhir adalah biasanya kita kalau masang sesuatu suka modifikasi kelistrikan motor, itu ada yang namanya kapasitor bank, teman-teman. Ya, kapasitor bank itu adalah sebuah alat atau sebuah fungsinya adalah untuk menstabilkan aliran listrik ya. Arusnya akan distabilkan di situ. Dan di situ biasanya itu di dalam kapasitor bank ada yang menggunakan indikator lampu, ada juga yang tidak, teman-teman. Nah, jika kapasitor bank yang teman-teman gunakan itu menggunakan indikator lampu, nah itu otomatis lampu aja kan butuh daya, teman-teman. Nah, daya itu diambil dari mana ya? Otomatis balik lagi, daya itu akan diambil dari aki motor, teman-teman. Dan bisa dibayangkan jika kapasitor bank itu indikatornya menyala terus, ya sudah, aki teman-teman juga dalam waktu yang tidak lama akan jadi tekor atau habis, teman-teman. Oke teman-teman, itu trik-triknya yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalaupun tidak membantu teman-teman, cara yang paling terakhirnya adalah teman-teman menggunakan alarm atau GPS yang pastinya rendah daya atau rendah konsumsi daya akinya, teman-teman. Biar apa, ini tujuannya seperti kondisi PSBB gini kan tidak pasti juga teman-teman kapan selesainya. Jadi ketika motor tidak dihidupkan atau tidak digunakan, atau teman-teman mungkin bahkan sering bepergian keluar kota tapi motor mau tetap menggunakan alarm, nah ini teman-teman bisa lebih tenang lah untuk akinya supaya tidak tekor lagi. Dan di Jarkis yang terbaru teman-teman, di Jarkis Aura khususnya yang terbaru, setelah Jarkis Aura ada Jarkis Cleo dan turunan Jarkis Aura yang lainnya, itu kita sudah melakukan pengukuran teman-teman, bagaimana seberapa besar daya yang diambil dari modul Jarkis ke dalam aki motor gitu ya. Nanti kita akan saksikan pengukurannya dengan lebih jelas dan rinci, seberapa banyak sih daya yang digunakan oleh Jarkis Aura ini. Oke, kita saksikan aja. Oke, kita coba hidupkan trigger. Banyak yang bilang, Om, kalau saya pakai alarm Jarkis tekor aki nggak ya? Apa harus dipanasin setiap hari 15 menit misalnya gitu? Oke teman-teman, itu tadi teman-teman bisa saksikan ya, kira-kira berapa sih daya yang dihasilkan oleh Jarkis untuk bisa mengamankan motor teman-teman sekalian. Nah, dayanya itu sudah teman-teman lihat pastinya. Kenapa kita bisa daya sekecil itu? Karena kita melakukan riset, dan yang pastinya tujuannya adalah seperti tadi teman-teman ya, kayak motor ditinggal keluar kota tapi teman-teman masih mau menggunakan alarm, dan alarmnya tetap dinyalakan, diaktifkan atau dihidupkan, ya itu seperti itu. Dan khusus untuk saat-saat PSBB ini juga berguna sekali teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya di tips awal-awal supaya akinya nggak tekor kalau menggunakan alarm, ya itu kalau teman-teman menggunakan Jarkis, ya teman-teman tidak harus melakukan itu semua ya, karena Jarkis bisa tahan sampai kurang lebih 3 atau 2 minggu teman-teman tanpa dipanaskan mesinnya satu hari pun. Benar, satu hari pun teman-teman. Jadi 2-3 minggu itu motor bisa di starter dan keadaan juga normal seperti itu, dengan kondisi Jarkisnya menyala pastinya dong.
Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar kelistrikan motor atau alarm atau GPS, keresahan-keresahan apa sih yang teman-teman punya dan teman-teman pengen bertanya, saya usahakan akan menjawab teman-teman, baik itu di Instagram di @jarkisindonesia maupun nanti kita akan buatkan kalau memang benar-benar itu tidak bisa dijelaskan dengan tulisan teks biasa dengan balas DM atau komentar, ya otomatis saya akan membuat videonya lagi. Oke teman-teman, saya tunggu tanggapan dari teman-teman semua, khususnya di masa-masa yang cukup sulit untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat selalu dan tetap jaga pola hidup sehat, jaga physical distancing, menggunakan masker selalu jika ingin bepergian. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini berguna, teman-teman bisa like, share, dan subscribe video ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.